Berhentilah sejenak. Anda tidak berada di video ini tanpa alasan. Anda membutuhkannya. Hidup seringkali menghadirkan ujian, dan mungkin akhir-akhir ini Anda merasakan kelelahan mental dengan pikiran yang kacau atau hati yang gelisah. Namun hari ini, Anda berada di sini bukan kebetulan. Ini adalah saat yang tepat untuk membangkitkan kekuatan batin Anda. Meditasi-meditasi stoisisme ini bukan sekadar kata-kata biasa. Ini adalah pelatihan untuk pikiran Anda, disiplin untuk jiwa Anda, dan bahan bakar untuk ketahanan Anda. Setiap kali Anda mendengarkan ini, Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda untuk bertahan dari apa yang dahulu menghancurkan Anda dan mengubah setiap tantangan menjadi kebijaksanaan. Jangan abaikan. Dengarkan hingga akhir, karena pesan ini ada untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak hancur. Anda sedang ditempa menjadi tak tergoyahkan. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Tulis di kolom komentar dengan niat dan kesadaran kalimat ini. Hari ini saya memilih untuk menjadi bijaksana. Saya adalah seorang Stoa. Lakukan ini bukan sekadar untuk menuliskannya, tetapi agar terukir dalam pikiran Anda. Agar alam bawah sadar Anda mengulanginya bahkan saat Anda tidak memikirkannya. Setiap kata memiliki kekuatan, dan pernyataan ini akan menjadi jangkar bagi Anda sepanjang hari. Dengan menuliskannya, Anda membuat keputusan yang sunyi namun kuat. Untuk hidup dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan penguasaan diri. Ini adalah komitmen Anda pada diri sendiri, pada pertumbuhan Anda, dan pada kekuatan batin yang sedang Anda bangun. Tulislah dengan sepenuh hati, karena tindakan sederhana ini akan menandai awal dari perubahan yang mendalam. Sekarang, tarik napas, buka pikiran Anda, dan bersiaplah untuk mendengarkan meditasi-meditasi stoisisme ini yang akan memperkuat ketahanan Anda dan membangkitkan kebijaksanaan batin Anda. Ajaran pertama, jangan pernah percaya pada apa yang dikatakan orang lain. Lihatlah apa yang mereka lakukan. Kata-kata itu mudah, ringan, dan seringkali kosong, tetapi tindakan tidak pernah berbohong. Tindakan mengungkapkan siapa diri Anda, apa yang Anda nilai, dan seberapa dapat diandalkannya diri Anda. Mereka yang benar-benar menghormati Anda tidak perlu menjanjikan apapun. Mereka menunjukkannya. Mereka yang benar-benar mencintai Anda tidak perlu mengulanginya 1000 kali. Mereka membuktikannya dalam diam melalui perbuatan. Pada akhirnya, hidup tidak diukur dari apa yang orang lain katakan kepada Anda, tetapi dari apa yang mereka lakukan saat tidak ada yang melihat. Para filsuf Stoa besar, Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, mengajarkan bahwa karakter seseorang dikenal melalui perilakunya, bukan kata-katanya. Mereka percaya kebajikan harus terwujud dalam tindakan nyata yang sesuai dengan akal dan alam. Karena apa yang seseorang lakukan dalam hidup mendefinisikan jiwanya. Jika Anda berhenti untuk mengamati, Anda akan menyadari bahwa banyak orang mengatakan hal-hal indah, menjanjikan kesetiaan, komitmen, atau dukungan. Tetapi saat momen kebenaran tiba, mereka menghilang. Jangan marah, jangan kecewa. Pahami saja. Kata-kata tidak berharga tanpa substansi. Belajarlah untuk melihat melampaui pidato indah dan gerakan superficial. Amati pola, konsistensi, dan bagaimana seseorang bertindak saat tidak ada tepuk tangan atau saksi. Disitulah kebenaran berada. Ketika seseorang berjanji kepada Anda, jangan anggap itu sebagai jaminan. Anggap itu sebagai kesempatan untuk mengamati. Apakah mereka menepati kata-katanya? Tindakan mereka mencerminkan rasa hormat, koherensi, dan tanggung jawab. Jika tidak, Anda sudah mendapat jawabannya. Anda tidak perlu menghadapi atau bertengkar. Cukup lihat. Saat Anda melihat, Anda belajar. Karena pengalaman mengajarkan bahwa kepercayaan tidak diberikan melalui kata-kata, ia diraih melalui perbuatan. Evaluasi juga bagaimana orang bertindak saat hidup menjadi rumit. Mudah untuk bersikap baik saat semuanya baik-baik saja. Tetapi saat keadaan menjadi sulit, sifat asli akan terungkap. Apakah mereka mendukung Anda saat Anda membutuhkan, atau hanya muncul saat semuanya berjalan lancar?
Apakah mereka tetap setia saat tidak mendapat imbalan apapun? Tindakan di masa sulit adalah cermin jiwa manusia. Dan saat Anda mengamati orang lain, amati juga diri Anda sendiri. Apakah Anda menepati janjimu? Apakah tindakan Anda mencerminkan nilai-nilai Anda atau hanya niat-niat Anda? Koherensi pribadi adalah fondasi rasa hormat dan kredibilitas. Anda tidak bisa menuntut integritas dari orang lain jika Anda sendiri tidak setia pada kata-kata Anda. Jadi sebelum menghakimi, pastikan Anda bertindak dengan konsisten. Jika Anda mengatakan cinta, buktikan dengan kesabaran. Jika Anda mengatakan maaf, benar-benar lepaskan. Jika Anda mengatakan percaya pada sesuatu, biarkan langkah Anda membuktikannya. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tindakannya mencerminkan komitmen, rasa hormat, dan cinta sejati. Jangan mencari kesempurnaan, carilah konsistensi. Orang yang bertindak dari integritas tidak perlu meyakinkan Anda tentang apapun. Perilaku mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Dan saat Anda menemukannya, hargailah, karena mereka langka, berharga, dan dapat dipercaya. Kadang-kadang hidup akan mengujimu untuk membedakan siapa yang bersamamu karena kenyamanan dan siapa yang bersamamu karena kesetiaan. Jangan terburu-buru. Biarkan waktu mengungkapkan, karena waktu selalu membongkar mereka yang berbohong dengan mulut dan mereka yang berbicara dengan hati melalui tindakan mereka. Ingat, kata-kata bisa berjanji, tetapi perbuatan menegaskan. Kata-kata bisa menggugah, tetapi tindakan mengubah. Kata-kata bisa terdengar sempurna, tetapi hanya tindakan yang menopang hubungan, persahabatan, atau tujuan sejati. Jadi saat Anda meragukan seseorang, jangan terlalu mendengarkan apa yang mereka katakan. Perhatikan apa yang mereka lakukan. Dan jika Anda pernah merasa dikecewakan, jangan simpan dendam. Simpanlah pelajarannya. Karena siapapun yang menunjukkan kepadamu melalui tindakannya siapa dirinya sebenarnya, dia memberimu kejelasan, bukan kerugian. Tindakan adalah cermin hati. Perhatikan apa yang orang lakukan, dan bangunlah hidup Anda dengan mereka yang kebenarannya bersinar melalui perbuatan mereka. Karena kata-kata terbawa angin, tetapi tindakan itu terukir di jiwa. Ajaran kedua, Anda tidak bisa mencintai seseorang cukup keras untuk membuat mereka mencintai Anda kembali. Anda bisa memberikan seluruh waktu, energi, dan kelembutan Anda, dan tetap saja, jika orang itu tidak merasakan hal yang sama, tidak ada yang berubah. Karena cinta sejati tidak dipaksakan, ia dibagikan. Dan meskipun menyakitkan untuk menerimanya, Anda akan belajar bahwa mencintai tidak berarti meyakinkan seseorang untuk memilih Anda, tetapi memilih diri Anda sendiri saat orang lain tidak melakukannya. Para filsuf Stoa yang bijaksana, Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, mengajarkan bahwa penguasaan diri sejati terletak pada menerima apa yang bukan wewenang kita. Cinta orang lain, timbal balik, perasaan orang lain, semua itu di luar kendali Anda. Anda hanya bisa mengatur pikiran, emosi, dan keputusan Anda sendiri. Mencintai tanpa kehilangan ketenangan adalah tindakan kebijaksanaan. Berapa kali Anda telah memeras diri mencoba membuktikan kepada seseorang bahwa Anda berharga, berharap tindakan, kata-kata, atau pengorbanan Anda akan membangkitkan dalam diri orang itu cinta yang sebenarnya tidak ada. Tetapi cinta tidak lahir dari desakan. Ia lahir dari koneksi. Dan saat koneksi itu tidak saling menguntungkan, memaksanya hanya membawa penderitaan. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, tidak peduli seberapa banyak Anda memberi. Jika orang lain tidak berada di tingkat emosional yang sama, Anda akan mengosongkan diri Anda dari dalam. Kesalahan terletak pada percaya bahwa mencintai lebih akan membuat orang lain berubah. Tidak. Cinta tidak bertransformasi saat hanya sepihak. Ia menjadi beban. Mencintai tanpa menerima, berharap suatu hari mereka akan membalas, adalah bentuk penelantaran diri yang sunyi, karena dalam penantian itu Anda kehilangan nilai, kedamaian, dan keseimbangan emosional Anda. Dan saat seseorang tidak mencintai Anda, itu bukan salah Anda atau kekurangan Anda,
Itu hanyalah kenyataan yang harus Anda terima dengan kedewasaan dan ketenangan. Stoicisme mengajarkan Anda bahwa penderitaan tidak datang dari peristiwa, tetapi dari cara Anda menafsirkannya. Jika Anda melihat kurangnya cinta sebagai penolakan pribadi, Anda akan menghancurkan diri sendiri. Tetapi jika Anda melihatnya sebagai tanda bahwa orang itu bukan jalannya, Anda membebaskan diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol siapa yang dicintai orang lain, tetapi Anda bisa memutuskan bagaimana Anda bereaksi terhadap kurangnya timbal balik itu. Dan respons paling bijaksana adalah melepaskan, bukan karena harga diri, tetapi karena martabat. Anda berhak mendapatkan cinta yang mengalir, bukan cinta yang harus Anda minta. Anda berhak dipilih tanpa syarat, tanpa harus mengemis untuk perhatian atau kasih sayang. Saat seseorang benar-benar mencintai Anda tidak perlu meminta apapun, karena cinta sejati tidak melawan. Ia datang secara alami. Jangan mengejar seseorang yang tidak mau tinggal. Jangan menunggu pesan yang tidak akan datang. Jangan terus memegang ikatan yang menguras energi Anda. Belajarlah mencintai tanpa kehilangan diri Anda sendiri. Cintailah dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Jangan berikan ketenangan emosional Anda kepada seseorang yang tidak menghargainya. Saat Anda memberi lebih dari yang Anda terima, Anda tidak sedang mencintai. Anda mencoba membeli cinta dengan pengorbanan. Dan cinta autentik tidak pernah dibeli. Ia dibagikan dengan bebas. Renungkan ini. Apakah Anda mencintai orang itu, atau Anda mencintai gagasan tentang mereka mencintai Anda? Kadang yang menyakitkan bukanlah kehilangan seseorang, tetapi melepaskan ilusi tentang apa yang Anda bayangkan akan terjadi. Tetapi melepaskan itu perlu, karena hanya saat Anda melepaskan apa yang bukan untuk Anda menciptakan ruang untuk apa yang memang untuk Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang yang mencintai Anda seperti Anda mencintai, yang menghormatimu seperti Anda menghormati, yang menghargai Anda tanpa harus mengingatkan mereka akan nilai Anda. Karena cinta bukanlah pertempuran, ia adalah pertemuan. Dan saat pertemuan itu tulus, tidak akan ada perjuangan, keraguan, atau ketidakseimbangan. Ingat ini, cinta sejati tidak dipaksakan, ia ditemukan. Hargai diri Anda cukup untuk tidak tinggal di tempat di mana Anda tidak dibalas. Menerima kenyataan bukanlah menyerah. Itu adalah memilih kedamaian di atas keterikatan. Anda tidak bisa membuat seseorang mencintai Anda, tetapi Anda bisa mencintai diri Anda sendiri cukup untuk melangkah maju dengan martabat. Dan saat Anda melakukannya, Anda akan menemukan bahwa cinta terdalam yang bisa Anda alami adalah cinta yang dimulai dari dalam diri Anda. Ajaran ketiga, hati-hati dengan kata-kata Anda. Begitu terucap, kata-kata hanya bisa dimaafkan, tidak bisa dilupakan. Hati-hati dengan kata-kata Anda, karena begitu Anda mengucapkannya, tidak ada cara untuk menariknya kembali. Anda bisa meminta maaf, Anda bisa menyesal, tetapi apa yang telah diucapkan meninggalkan jejak tak terlihat yang seringkali tidak pernah pudar. Kata-kata seperti anak panah, begitu dilepaskan, Anda tidak bisa menghentikan arahnya. Jadi sebelum berbicara, berhentilah, tarik napas, dan tanyakan pada diri Anda apakah apa yang akan Anda katakan membangun atau menghancurkan, menyembuhkan atau melukai, mendekatkan atau menjauhkan. Para filsuf Stoa yang bijaksana, Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak terletak pada banyak berbicara, tetapi pada berbicara dengan baik. Mereka percaya bahwa kata-kata harus menjadi cermin penguasaan batin, ekspresi akal, dan ketenangan. Bagi orang Stoa, bahasa adalah alat kebajikan, digunakan dengan kejelasan, keadilan, dan ketenangan. Saat marah, ketika emosi mengaburkan Anda, kata-kata bisa menjadi pisau, dan meskipun penyesalan datang kemudian, kerusakan telah terjadi. Mungkin seseorang memaafkan Anda, tetapi mereka tidak akan melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasa. Karena itu, setiap kata harus diucapkan dengan kesadaran. Jangan berbicara dari kemarahan, jangan bereaksi dari dorongan hati.
Saat Anda merasakan dadamu membara dan lidahmu ingin melesat, tahanlah diam. Diam di saat badai adalah bentuk kebijaksanaan. Berapa kali dalam hidup Anda berharap bisa memutar waktu hanya untuk tidak mengatakan sesuatu? Mungkin pertengkaran dengan seseorang yang Anda cintai, kata-kata kejam yang keluar tanpa berpikir, lelucon yang tidak pada tempatnya. Luka verbal itu mungkin sembuh, tetapi selalu meninggalkan bekas, karena kata-kata terukir di pikiran dan jiwa, terutama saat datang dari seseorang yang Anda hargai. Dan stoicisme mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi penjaga lidah kita, karena setiap kata yang kita ucapkan mengungkapkan keadaan pikiran kita. Berbicara dengan hati-hati tidak berarti selalu diam, tetapi memilih momen yang tepat, nada yang tepat, dan niat yang tepat. Bicaralah dengan tegas, tetapi dengan hormat. Pertahankan batasan Anda tanpa perlu melukai. Ungkapkan perasaan Anda, tetapi tanpa kehilangan kendali. Ingat bahwa kekuatan bukanlah pada berteriak lebih keras, tetapi pada tetap tenang saat orang lain kehilangan ketenangan mereka. Latihlah jeda. Celah kecil antara dorongan hati dan respons itu bisa menyelamatkan Anda dari banyak penyesalan. Sebelum menanggapi kritik, sebelum memberi pendapat, sebelum mengoreksi seseorang, jeda dan tanyakan pada diri Anda, apakah apa yang akan saya katakan ini memberi nilai tambah atau hanya melampiaskan ego saya? Saat Anda belajar menguasai kata-kata Anda juga menguasai emosi Anda, karena apa yang kita katakan lahir dari apa yang kita rasakan. Jika Anda pernah melukai dengan kata-kata Anda, jangan mencari pembenaran. Minta maaflah dengan rendah hati. Akui kerusakan dan belajarlah darinya. Setiap kesalahan verbal adalah pelajaran tentang kekuatan yang Anda bawa di mulut Anda. Dan setiap permintaan maaf yang tulus adalah kesempatan untuk menyembuhkan sesuatu dalam diri Anda. Tetapi, jangan gunakan maaf sebagai alasan untuk mengulangi pola. Kebijaksanaan terletak pada tidak tersandung dua kali dengan lidah yang sama. Bicaralah dengan kebaikan, bahkan saat Anda tidak setuju. Empati tidak melemahkan ide-ide Anda, ia memperkuatnya. Saat Anda berbicara dengan hormat, orang lain mendengarkan. Saat Anda berbicara dengan cinta, orang lain merasakan. Dan saat Anda berbicara dengan kebenaran, orang lain percaya. Ingat bahwa kata-kata Anda adalah benih. Beberapa akan tumbuh di pikiran orang lain sebagai inspirasi. Yang lain bisa tumbuh sebagai duri jika Anda tidak hati-hati. Anda memutuskan taman seperti apa yang akan Anda tinggalkan. Gunakan kata-kata Anda untuk menyembuhkan, bukan melukai, untuk menerangi, bukan menggelapkan. Kata-kata Anda memiliki kekuatan. Mereka bisa mengangkat atau menghancurkan, menyembuhkan atau mematahkan. Jadi bicaralah dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan tujuan, karena setiap kali Anda berbicara, Anda meninggalkan jejak. Buatlah jejak itu menjadi jejak cinta, rasa hormat, dan pengertian. Ajaran keempat, jangan biarkan seseorang yang menyakitimu membuatmu berpikir bahwa ada yang salah dengan dirimu. Jangan biarkan kekejaman, ketidakpedulian, atau pengkhianatan orang lain membuatmu percaya bahwa kamu layak menerima sakit itu. Karena saat seseorang melukaimu, mereka tidak mengungkapkan nilaimu. Mereka mengungkapkan nilai mereka sendiri. Itu bukan salahmu, bukan karena kamu tidak cukup, atau karena kamu gagal dalam sesuatu. Kadang-kadang kamu bertemu dengan orang yang masih belum tahu cara mencintai, merawat, atau menghormati. Dan itu tidak mengatakan apapun tentang dirimu. Itu mengatakan segalanya tentang mereka. Para filsuf Stoa, Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa merusak jiwamu jika kamu tidak memberi mereka kekuatan itu. Mereka menegaskan bahwa nilai pribadi berasal dari kebajikan batin, bukan dari pendapat atau tindakan orang lain. Menurut Stoicisme, apa yang orang lain lakukan tidak mendefinisikan siapa dirimu, tetapi bagaimana kamu memilih untuk bereaksi terhadapnya yang mendefinisikanmu. Saat seseorang memperlakukanmu dengan buruk, mengkhianatimu, atau mengecewakanmu, dorongan pertama adalah bertanya, apa yang salah yang aku perbuat?
Tetapi pertanyaan itu salah arah. Tidak semua yang terjadi padamu adalah cerminan dari apa yang pantas kamu terima. Seringkali apa yang orang lain lakukan adalah proyeksi dari rasa sakit, ketidakdewasaan, atau kurangnya cinta diri mereka sendiri. Jika kamu menyerap luka itu, jika kamu membiarkannya masuk ke dalam pikiranmu, kamu mulai memikul rasa bersalah yang bukan milikmu, dan itu perlahan menghancurkanmu karena itu membuatmu melupakan siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak membutuhkan persetujuan dari seseorang yang tidak tahu cara menghargaimu. Kamu tidak perlu mengemis untuk kasih sayang di tempat yang hanya ada keegoisan. Jika seseorang menyakitimu, jangan mencoba memahaminya dari apa kekuranganku, tetapi dari apa yang terjadi pada mereka. Mereka yang bertindak dengan kebencian atau kedinginan tidak melakukannya karena kamu tidak berharga, tetapi karena mereka tidak bisa memberi apa yang tidak mereka miliki. Kamu tidak bisa mengharapkan cahaya dari seseorang yang hidup dalam kegelapan. Kebijaksanaan Stoa mengajarkan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kamu bisa mengendalikan apa yang kamu lakukan dengan tindakan itu. Kamu bisa membiarkan mereka menghancurkanmu, atau kamu bisa menggunakannya sebagai pelajaran untuk menguatkan dirimu. Jangan biarkan kepahitan orang lain merampas kedamaianmu. Martabatmu tidak bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukanmu, tetapi pada bagaimana kamu memilih untuk merespons. Jika seseorang menyakitimu, jangan balas dengan kebencian. Balaslah dengan ketidakpedulian. Diam dan jarak adalah jawaban paling bijaksana terhadap kebodohan dan kekejaman. Saat kamu merasa terluka oleh kata-kata atau tindakan seseorang, ingatlah ini. Nilaimu tidak berkurang oleh penilaian orang lain. Kamu tidak kurang karena telah ditolak, ditipu, atau diabaikan. Kamu adalah makhluk berharga yang sama seperti sebelum orang itu memutuskan untuk menyakitimu. Hanya sekarang kamu lebih kuat, karena kamu tahu apa yang tidak akan lagi kamu izinkan. Buatlah daftar kebajikanmu, pencapaianmu, saat-saat kamu bangkit saat semuanya tampak hilang. Itulah bukti nilai sejatimu. Jangan biarkan rasa sakit orang yang bingung memadamkan esensimu. Kelilingi dirimu dengan orang yang melihatmu dengan mata jiwa, bukan melalui prasangka luka mereka sendiri. Dan ulangi setiap hari, aku cukup, aku berharga, dan nilaimu tidak bergantung pada siapapun. Kadang proses penyembuhan melibatkan melepaskan kebutuhan untuk memahami. Kamu tidak butuh penjelasan, hanya penerimaan. Pahami bahwa apa yang seseorang lakukan kepadamu bukanlah ukuran nilaimu, tetapi bukti kurangnya kesadaran mereka. Dan saat kamu menerima itu, kamu berhenti memikul rasa bersalah, berhenti mencoba menyenangkan, dan mulai hidup dengan kebebasan batin. Nilaimu bersinar dari dalam. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, menodainya, atau menguranginya. Baik penolakan, pengkhianatan, maupun kata-kata kejam tidak bisa mengubah kebenaran tentang siapa dirimu. Jadi bangkitlah, bersihkan lukamu, dan teruslah melangkah dengan kepala tegak, karena meskipun orang lain tidak melihatnya, kamu tahu siapa dirimu, dan itulah yang benar-benar penting. Ajaran kelima, jangan merendahkan dirimu sendiri karena mereka tidak menghargaimu. Jangan membuat kesalahan dengan mengukur nilaimu melalui mata seseorang yang tidak tahu cara melihatmu. Ada orang yang begitu buta oleh kekosongan mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa mengenali cahaya saat cahaya itu ada di depan mereka. Dan saat itu terjadi, itu tidak berarti cahayamu lemah. Itu berarti mata mereka belum siap untuk melihatnya. Jangan merendahkan dirimu agar cocok dalam kehidupan seseorang yang tidak pernah berniat memahamimu. Mereka yang tidak menghargaimu tidak mendefinisikanmu. Mereka hanya mengungkapkan seberapa banyak kamu masih perlu menghargai dirimu sendiri. Para filsuf Stoa, Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditemukan dalam pendapat orang lain, tetapi dalam kebajikan, karakter, dan ketenangan batin mereka. Menurut Stoicisme, orang bijak tetap teguh menghadapi kritik dan penghinaan, karena mereka tahu bahwa ukuran nilai sejati ada di dalam, bukan di luar. Saat seseorang memperlakukanmu dengan ketidakpedulian, saat mereka membuatmu merasa kecil atau tak terlihat,
Pikiranmu bisa jatuh ke dalam jebakan percaya bahwa kamu pantas menerima perlakuan itu. Tetapi itu tidak benar. Kamu tidak kurang karena seseorang tidak melihatmu. Kamu tidak kurang karena seseorang tidak memilihmu. Kamu adalah makhluk berharga yang sama dengan esensi, kekuatan, dan potensi yang sama sebelum dan sesudah ketidakpedulian mereka. Kurangnya penghargaan mereka bukanlah cerminan nilaimu. Itu adalah cerminan keterbatasan mereka. Berhentilah mencoba membuktikan apa yang sudah menjadi dirimu. Mereka yang tidak melihatnya tidak akan melihatnya meskipun kamu mencoba 1000 kali. Jangan mengemis untuk perhatian. Jangan mencari validasi di tempat yang hanya ada ketidakpedulian. Ada semacam kedamaian yang hanya datang saat kamu memahami bahwa kamu tidak perlu diakui untuk memiliki nilai. Tugasmu bukanlah meyakinkan siapapun bahwa kamu layak dicintai atau dihormati. Tugasmu adalah mengingatkannya pada dirimu sendiri setiap hari. Stoicisme mengajarkan bahwa apa yang orang lain pikirkan atau lakukan tidak berada dalam kendalimu. Satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah responsmu. Jadi saat menghadapi penghinaan atau ketidakpedulian, pilihlah ketenangan. Jangan mengemis kasih sayang. Jangan membenarkan diri. Jangan terjebak dalam permainan membuktikan kepentinganmu. Mereka yang tidak menghargaimu hari ini akan mencarimu besok saat mereka melihat kamu sudah tidak tersedia. Tetapi saat itu akan terlambat, karena kamu akan belajar menghargai dirimu sendiri tanpa membutuhkan persetujuan mereka. Buatlah daftar mental atau tulisan dari semua yang telah kamu lalui. Pikirkan saat-saat kamu bangkit sendiri, momen-momen kamu terus melangkah saat tidak ada yang percaya padamu. Itulah indikator sejati nilaimu. Jangan biarkan pendapat sementara membuatmu melupakan kisahmu. Kamu telah melewati terlalu banyak untuk membiarkan orang yang tidak aman mendefinisikan siapa dirimu. Kelilingi dirimu dengan orang yang mengangkatmu, yang mengingatkanmu akan nilaimu, yang berbicara kepadamu dengan hormat bahkan dalam perbedaan pendapat. Lingkungan yang kamu pilih secara langsung memengaruhi cara kamu memandang dirimu. Jauhi mereka yang membuatmu merasa tidak cukup dan dekati mereka yang menginspirasimu untuk bertumbuh. Cinta yang sehat mengangkat dan mendorongmu. Setiap hari, praktikkan perawatan diri, bukan sebagai tindakan superficial, tetapi sebagai pernyataan cinta diri. Olahraga, meditasi, makan dengan baik, pelajari hal baru, luangkan waktu untuk apa yang kamu sukai. Karena saat kamu berinvestasi pada dirimu sendiri, kamu memperkuat harga dirimu dan mengurangi kebutuhan akan validasi eksternal. Ingat ini selalu, nilaimu tidak bisa ditawar. Itu tidak tergantung pada pujian, maupun kritik, maupun seberapa sering seseorang memilih atau mengabaikanmu. Nilaimu adalah fakta, bukan opini. Dan saat kamu benar-benar memahami itu, tidak ada yang bisa membuatmu merasa kecil. Kamu adalah harta karun, meskipun beberapa orang tidak mengenalinya. Jangan biarkan kebutaan emosional orang lain meredupkan cahayamu. Hiduplah dengan kebanggaan, dengan cinta diri, dan dengan keyakinan bahwa kamu tidak perlu diterima untuk menjadi berharga. Cahayamu tidak butuh izin untuk bersinar. Lakukan saja, dan biarkan nilaimu menerangi dunia. Ajaran keenam, kenali nilaimu meskipun mereka tidak mengenalinya. Tegaskan nilai pribadimu tanpa bergantung pada validasi orang lain, karena tidak ada yang lebih melelahkan daripada mencoba membuktikan kepada orang lain apa yang sudah menjadi dirimu. Kamu tidak butuh tepuk tangan untuk memiliki nilai, maupun pengakuan untuk merasa cukup. Jika kamu mendasarkan harga dirimu pada pendapat orang lain, kamu akan hidup terbelenggu pada ketidakstabilan emosional. Hari ini mereka melihatmu, besok mereka mengabaikanmu. Hari ini mereka memujimu, besok mereka mengkritikmu. Tetapi nilaimu, jika kamu benar-benar memahaminya, tetap utuh bahkan saat tidak ada yang melihatnya. Para filsuf Stoa, Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kendali batin, bukan persetujuan eksternal. Mereka berkata bahwa mereka yang mencari pengakuan hidup sebagai budak persepsi orang lain, sementara orang bijak mencukupi dirinya sendiri karena mereka menemukan nilainya dalam kebajikan dan koherensi mereka sendiri.
Kamu telah terlalu lama menunggu seseorang berkata, "Aku bangga padamu," seolah-olah pencapaianmu hanya sah jika orang lain menyetujuinya. Tetapi kamu tidak membutuhkan itu. Nilaimu tidak lahir saat orang lain mengakuinya. Ia sudah ada dari awal, dalam setiap usaha yang kamu lakukan dalam diam, dalam setiap jatuh yang kamu bangkit tanpa saksi. Berhentilah mencari bayanganmu di mata orang lain. Kamu tidak akan menemukan gambaran lengkap tentang siapa dirimu di sana. Hanya kamu yang tahu berapa banyak yang telah kamu korbankan untuk sampai di sini. Berapa banyak yang telah kamu atasi. Berapa banyak yang telah kamu tumbuh. Kadang-kadang orang tidak menghargaimu, bukan karena kamu kurang berharga, tetapi karena mereka tidak bisa melihatnya. Tidak semua orang memiliki kedewasaan, empati, atau kesadaran untuk mengenali apa yang benar-benar penting. Beberapa orang terlalu fokus pada kekurangan mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa menghargai kebesaran orang lain. Jangan anggap kurangnya penghargaan mereka sebagai ukuran nilaimu. Anggap itu sebagai tanda untuk menegaskan kembali dirimu. Mereka yang tidak melihatmu tidak layak untukmu. Stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada hal eksternal yang bisa merenggut kedamaianmu jika kamu tidak mengizinkannya. Jadi ketika seseorang mengkritik atau mengabaikanmu, tanyakan pada dirimu, apakah pendapat ini benar-benar memiliki kekuatan atas esensiku? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun tentang nilaimu. Hidupmu sudah membuktikannya. Setiap keputusan yang kamu ambil dengan keberanian, setiap kali kamu memilih ketenangan di atas drama, disiplin di atas kemalasan, kebaikan di atas kebencian, disitulah nilaimu. Mulailah dengan mengingatkan dirimu sendiri setiap hari tentang siapa dirimu. Tulis 3 kualitas yang membuatmu bangga, bukan karena kesombongan, tetapi karena kesadaran. Kenali kebajikanmu dengan rendah hati, tetapi juga dengan ketegasan. Tidak ada orang yang menghormati dirinya sendiri perlu mengemis validasi. Mereka yang mengenal diri sendiri berjalan dengan ketenangan, bahkan saat dunia mengabaikan mereka. Dan ketenangan itu, kedamaian batin itu, adalah apa yang paling menarik dan menginspirasi. Belajarlah menetapkan batasan. Jangan menerima kurang dari yang layak kamu terima hanya karena takut sendirian. Kesepian bukanlah musuh. Musuhnya adalah tetap berada di tempat di mana nilaimu direndahkan. Saat kamu menjauh dari mereka yang tidak menghargaimu, kamu tidak kehilangan apapun. Kamu mendapatkan kembali martabatmu. Dan di ruang yang terbuka itu, orang-orang akan datang yang benar-benar tahu cara melihat, menghormati, dan menghargaimu. Praktikan afirmasi harian seperti, nilaimu intrinsik dan tidak bergantung pada orang lain. Ulangi sampai itu menjadi kebenaran di pikiran dan hatimu. Karena saat kamu memahami bahwa nilaimu tidak bergantung pada pendapat siapapun, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Kamu tidak perlu lagi membuktikan, kamu hanya menjadi. Kamu tidak lagi bersaing, kamu hanya bertumbuh. Kamu tidak lagi mencari persetujuan, kamu hanya mencari kedamaian. Nilaimu adalah cahaya yang bersinar dari dalam. Jangan biarkan kebutaan orang lain meredupkannya. Berjalanlah dengan kebanggaan, dengan ketenangan, dan dengan keyakinan bahwa kamu tidak perlu dilihat untuk berarti. Kamu cukup, utuh, dan berharga apa adanya. Biarkan kebesaranmu menerangi jalanmu, dan jangan menoleh ke belakang. Karena mereka yang tidak bisa melihatmu hanya tidak setingkat denganmu. Ajaran ke-7. Jika kamu rela mengorbankan apa yang paling kamu inginkan demi apa yang kamu inginkan saat ini, masa depanmu akan selalu penuh kekecewaan. Karena harga kepuasan instan hampir selalu penyesalan. Apa yang mudah hari ini menjadi sulit besok, dan apa yang kamu hindari hari ini karena kenyamanan akan kamu bayar dengan frustrasi nanti. Perbedaan antara mereka yang mencapai kehidupan yang memuaskan dan mereka yang tetap terperangkap dalam siklus dorongan hati terletak pada kemampuan mereka untuk menunggu, memprioritaskan, memilih tujuan di atas kesenangan sesaat. Para filsuf Stoa, Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa kebijaksanaan terletak pada menguasai dorongan hati dan tidak menjadi budaknya. Bagi mereka, disiplin adalah kebebasan,
dan pengendalian diri adalah bentuk kekuatan batin. Orang bijak, kata mereka, memilih jalan panjang kebajikan di atas kenyamanan sesaat, karena mereka tahu bahwa tidak ada yang abadi lahir dari apa yang diperoleh tanpa usaha. Berapa kali kamu hampir mencapai sesuatu yang besar dan menyia-nyiakannya dengan menyerah sedikit terlalu cepat, dengan menyerah pada godaan, dengan memilih kelegaan cepat di atas pengorbanan yang diperlukan? Mungkin kamu menunda mimpi, meninggalkan kebiasaan positif, meninggalkan tujuan demi gangguan. Tetapi setiap kali kamu memilih jalan mudah, kamu mengkhianati masa depanmu. Kamu menukar apa yang paling kamu inginkan dengan sesuatu yang hanya melegakanmu sesaat. Dan itu, cepat atau lambat, meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh imbalan sementara apapun. Stoicisme mengajarkan bahwa penguasaan diri adalah fondasi dari semua kekuatan. Setiap kali kamu memilih untuk menahan dorongan hati, kamu melatih pikiranmu untuk menjadi bebas. Saat kamu melepaskan apa yang mengganggumu, kamu membangun karakter. Saat kamu melakukan apa yang benar, meskipun itu sulit, kamu mempersiapkan diri untuk mempertahankan kehidupan yang kamu inginkan. Karena kesuksesan tidak datang dari keinginan, ia datang dari disiplin. Pikirkan tujuan terdalammu. Memiliki kedamaian, mencapai stabilitas, meraih kemandirian, merasa bangga pada dirimu sendiri. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu bertindak hari ini seperti orang yang akan mencapai itu? Karena setiap keputusan berarti. Setiap pilihan, sekecil apapun, membawamu lebih dekat atau lebih jauh dari masa depan itu. Saat kamu merasakan godaan untuk menyerah atau terganggu, ingatlah, kesenangan yang datang cepat akan pergi cepat, tetapi hasil dari konsistensi tetap ada. Belajarlah mengidentifikasi jebakan pikiran. Suara yang berkata, hanya untuk hari ini, atau kamu sudah cukup, adalah apa yang mencuri mimpimu tanpa kamu sadari. Itu adalah penipuan diri yang menyamar sebagai istirahat. Ini bukan tentang tidak menikmati hidup, tetapi tentang tidak menghancurkan kemajuanmu karena momen kelemahan. Setiap kali kamu memilih tujuanmu di atas dorongan hati, pikiranmu menguat, harga dirimu tumbuh, dan masa depanmu selaras dengan apa yang benar-benar kamu inginkan. Buatlah janji pada dirimu sendiri. Jangan pernah lagi menukar mimpimu dengan gangguan. Tuliskan apa yang benar-benar ingin kamu capai. Bacalah setiap pagi. Saat ragu, tanyakan pada dirimu, apakah ini mendekatkan atau menjauhkanku dari visiku? Pertanyaan sederhana itu bisa menyelamatkanmu dari bertahun-tahun penyesalan. Dan saat kamu mencapai tujuanmu, kamu akan memahami bahwa setiap pengorbanan sepadan, setiap malam usaha, setiap keputusan sadar, hidup tidak akan menghadiahimu untuk apa yang kamu lakukan sesekali, tetapi untuk apa yang kamu lakukan secara konsisten. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi koheren. Lawanlah dorongan untuk menyerah saat hal-hal menjadi sulit, karena tepat di titik itulah kebanyakan orang berhenti. Tetapi kamu bukan kebanyakan orang. Kamu di sini untuk membangun sesuatu yang melampaui, sesuatu yang membuatmu menoleh ke belakang dengan bangga. Masa depanmu layak mendapatkan usaha terbaikmu hari ini. Jangan jual itu demi kesenangan sesaat atau kenyamanan momen. Latih pikiranmu untuk memilih apa yang paling kamu inginkan di atas apa yang kamu inginkan saat ini. Karena apa yang kamu bangun dengan disiplin, waktu tidak bisa menghancurkannya. Lawan godaan sementara dan bangunlah kehidupan yang mencerminkan mimpi-mimpimu yang paling dalam. Kehidupan yang penuh tujuan, kekuatan, dan kebebasan sejati. Ajaran ke-8. Menjadi lajang dengan ketenangan pikiran adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan terjebak dalam hubungan yang menyiksa. Tidak ada kesepian yang lebih berat daripada berada di samping seseorang yang tidak menghargaimu, yang menguras energi, atau yang menjadikan setiap hari sebagai perjuangan. Penting untuk tidak membingungkan cinta dengan keterikatan, serta kebersamaan dengan ketergantungan. Kehadiran seseorang tidak selalu berarti baik-baik saja. Terkadang, kebebasan sejati dimulai ketika kamu memutuskan untuk menutup pintu yang hanya mencuri energimu. Para filsuf Stoa, Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus
mengajarkan bahwa kedamaian batin adalah harta paling berharga yang dimiliki manusia. Bagi mereka, tidak ada hubungan yang seharusnya mengganggu keseimbangan jiwa. Cinta harus dijalani dengan kebajikan, ketenangan, dan rasa hormat, bukan melalui penderitaan atau perbudakan emosional. Ketika kamu terjebak dalam hubungan yang membuatmu merasa kurang, yang mengisi dirimu dengan keraguan atau kecemasan, kamu terputus dari dirimu sendiri. Kamu mulai berputar di sekitar seseorang yang tidak memenuhi kebutuhanmu, berharap untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang yang minim, sambil melupakan siapa dirimu sebelum hubungan itu. Itu bukan cinta. Itu adalah ketergantungan emosional yang menyamar sebagai komitmen. Cinta seharusnya tidak menyakitkan. Jika itu menyakitkan, maka itu bukan cinta. Itu adalah keterikatan yang mengajarkanmu untuk melepaskan. Menjadi sendiri bukanlah hukuman. Itu adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan dirimu sendiri. Itu adalah saat di mana kamu mendengarkan dirimu lagi, memulihkan energi, tujuan, dan kejernihan mentalmu. Menjadi lajang dengan ketenangan pikiran adalah tindakan kebijaksanaan, karena kamu memilih kesejahteraanmu di atas rasa takut akan kesepian. Menurut Stoicisme, ini merupakan ekspresi tertinggi dari penguasaan diri. Orang Stoa tidak mencari kebahagiaan di luar dirinya, karena mereka memahami bahwa bergantung pada orang lain untuk merasa utuh adalah penyerahan kekuatan kedamaian mereka. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk mencintaimu agar merasa lengkap, kamu membangun kebahagiaanmu di atas tanah yang tidak stabil. Namun, jika kamu belajar untuk merasa baik dengan dirimu sendiri, menikmati kesendirianmu, serta menghargai dan menghormati dirimu sendiri, maka tidak ada hubungan yang dapat membuatmu sengsara. Karena kamu tidak akan berada di sana karena kebutuhan, tetapi karena pilihan. Pertimbangkan ini. Apakah kamu merasa tenang atau tegang dalam hubunganmu? Apakah kamu merasa bertumbuh atau memudar? Apakah hubungan tersebut memberimu kedamaian atau mencuri energimu? Terkadang, jawaban yang paling menyakitkan adalah yang paling membebaskan. Mengakhiri hubungan tidak selalu merupakan kegagalan. Kadang-kadang itu adalah langkah pertama menuju kebebasan sejatimu. Kamu tidak harus tinggal di tempat di mana kamu tidak didengar, di mana kamu tidak dihargai, atau di mana cintamu habis berusaha menyelamatkan apa yang tidak bisa diselamatkan. Ketika kamu memilih kedamaianmu di atas kekacauan, kamu mengirim pesan yang kuat ke alam semesta. Aku tidak akan lagi menerima kurang dari apa yang layak aku terima. Dan itu mengubah segalanya, karena saat kamu memilih dirimu sendiri, kamu menarik orang yang juga tahu bagaimana memilih dirinya sendiri dan menghargaimu tanpa syarat. Tetapi selama kamu tidak melepaskan apa yang menghancurkanmu, kamu tidak akan memiliki ruang untuk menerima apa yang menyembuhkanmu. Manfaatkan waktu kesendirian ini untuk membangun kembali dirimu, untuk memperkuat pikiran, tubuh, dan jiwamu. Kelilingi dirimu dengan orang yang mendorongmu maju, yang berbicara kepadamu dengan hormat, yang mengingatkanmu akan nilaimu. Isi hari-harimu dengan kebiasaan yang mengangkatmu. Meditasi, olahraga, membaca, belajar hal baru, dan menikmati keheningan. Kesepian akan berhenti menyakitkan saat kamu belajar mengisinya dengan cinta diri. Kedamaian pikiranmu adalah harta karun. Jangan berikan kepada seseorang yang tidak tahu cara menjaganya. Menjadi sendiri tetapi tenang jauh lebih berharga daripada ditemani, tetapi dalam perang yang tiada henti. Orang yang tepat tidak akan membingungkanmu, mengurasmu, atau membuatmu merasa kurang. Mereka akan datang saat kamu tidak lagi takut sendirian, saat kebersamaan dengan dirimu sendiri sudah cukup. Maka pilihlah kedamaian, pilih kebebasan, pilih kesejahteraanmu. Karena mereka yang memilih dirinya sendiri terlebih dahulu tidak pernah kalah. Ajaran ke-9. Terkadang, kamu perlu mengatakan tidak dan mengabaikan rasa bersalah yang mengikutinya. Terkadang, kamu hanya perlu mengatakan tidak, bukan karena egois, tetapi karena menghormati dirimu sendiri. Setiap kali kamu mengatakan ya pada sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu sebenarnya mengatakan tidak pada kedamaianmu, istirahatmu, waktumu, dan pertumbuhanmu.
Bagian yang menyedihkan adalah kamu sering melakukannya karena takut mengecewakan, tidak ingin terlihat dingin, atau merasa bersalah. Namun, izinkan saya menegaskan, rasa bersalah itu tidak berasal dari jiwamu. Ia merupakan produk dari pengkondisianmu. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa bersikap baik berarti menyenangkan orang lain, bahwa menjadi empatik berarti mengalah, dan bahwa mencintai berarti mengatakan ya untuk segalanya. Namun, itu bukan cinta. Itu adalah penyerahan emosional. Dari sudut pandang stoicisme, para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kebajikan tidak terletak pada menyenangkan semua orang, tetapi pada hidup sesuai dengan akal, dengan penguasaan batin dan kejelasan tujuan. Mereka mengajarkan bahwa mereka yang tidak mengendalikan keputusan mereka hidup sebagai budak ekspektasi orang lain. Mengatakan tidak adalah tindakan kebebasan, penegasan bahwa hidupmu adalah milikmu. Kamu harus memahami bahwa setiap kali kamu menerima sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu mencuri waktu dari apa yang benar-benar membuatmu bertumbuh. Rapat yang tidak perlu, bantuan yang menguras, percakapan yang kamu tahu akan mencuri energimu. Semua itu adalah kebocoran kecil yang menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Mengatakan tidak berarti menjadi keras. Itu berarti sadar akan batasanmu. Masalahnya bukan pada mengatakan tidak. Masalahnya adalah percaya bahwa kamu perlu membenarkannya. Kamu tidak perlu menjelaskan kepada siapapun mengapa kamu memilih untuk melindungi energimu. Jika keputusanmu lahir dari ketenangan, kamu tidak memerlukan izin. Akan ada saat-saat ketika itu terasa berat. Kamu akan merasakan rasa bersalah. Saya memahami itu. Namun, rasa bersalah tersebut adalah gema dari dirimu yang lama, yang mencari persetujuan, yang takut tidak dicintai, dan yang mengacaukan penerimaan dengan nilai pribadi. Rasa bersalah itu bukan tanda bahwa kamu melakukan kesalahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Kamu sedang belajar menetapkan batasan di mana sebelumnya kamu membiarkan orang lain memutuskan untukmu. Jangan lari dari ketidaknyamanan itu. Rangkullah. Katakan padanya, "Ya, aku merasa bersalah, tetapi kedamaianku lebih berharga." Setiap kali kamu mengatasi perasaan itu, kamu memperkuat karaktermu. Dan inilah yang paling kuat. Saat kamu mulai mengatakan tidak tanpa merasa buruk, kamu akan menemukan bahwa orang yang tepat tidak menekanmu. Mereka memahamimu. Mereka yang benar-benar menghargaimu akan menghormati batasanmu. Mereka yang hanya mendekat karena kenyamanan akan menjauh dengan sendirinya. Itu, jauh dari kerugian, adalah pembersihan yang diam-diam mengubah lingkunganmu. Kamu mulai hanya mempertahankan apa yang beresonansi denganmu, apa yang memberimu nutrisi, apa yang membuatmu maju. Latihlah dengan hal-hal kecil. Kamu tidak perlu membenarkan dirimu. Cukup katakan, "Aku tidak bisa sekarang," atau "Terima kasih, tetapi tidak." Gunakan suaramu dengan ketenangan, bukan rasa bersalah. Kamu tidak perlu terdengar dingin atau memberikan alasan saat melakukannya dengan tegas dan baik. Kamu akan melihat bagaimana lingkunganmu mulai beradaptasi. Ingat, orang memperlakukanmu sesuai dengan apa yang kamu izinkan. Jika kamu menunjukkan bahwa batasanmu jelas, mereka tidak akan melanggarnya. Dan saat rasa bersalah mencoba menyelinap lagi, lakukan ini. Luangkan waktu sejenak. Tuliskan alasan mengapa kamu mengatakan tidak dan apa yang kamu lindungi dengan keputusan itu. Mungkin istirahatmu, fokusmu, stabilitas emosionalmu. Bacalah dan ulangi sampai pikiranmu memahami bahwa kamu memilih dari cinta diri, bukan penolakan. Mengatakan tidak juga merupakan tindakan cinta, cinta pada tujuanmu, waktumu, dan kesehatan mentalmu. Ini adalah pemahaman bahwa kamu tidak bisa berada di mana-mana atau menjadi segalanya bagi semua orang, dan itu tidak apa-apa. Mereka yang benar-benar menghargaimu akan mencintaimu bahkan ketika kamu tidak tersedia. Mereka yang membutuhkanmu hanya saat nyaman akan menghilang saat kamu mulai menghormati dirimu sendiri. Oleh karena itu, jangan takut menetapkan batasan. Dunia tidak akan runtuh karena kamu mengatakan tidak. Sebaliknya, ia akan menjadi teratur. Kamu mendapatkan ruang, kejelasan, dan energi. Kamu mulai hidup berdasarkan pilihan,
bukan kewajiban. Dan itu, teman, adalah kebebasan. Tidak pada saatnya adalah ya untuk kedamaianmu. Jangan mencari persetujuan. Carilah koherensi. Jangan takut mengecewakan. Takutlah mengkhianati dirimu sendiri. Ajaran ke-10. Seringkali, apa yang benar dan apa yang paling sulit adalah hal yang sama. Bukan karena hidup ingin menghukummu, tetapi karena pertumbuhan tidak pernah ditemukan dalam kenyamanan. Kamu tahu itu. Keputusan yang menakutkan, perubahan yang kamu hindari, percakapan yang kamu tunda. Di lubuk hatimu, kamu tahu apa yang harus dilakukan, tetapi pikiranmu membisikkan alasan. Ia membuatmu percaya bahwa saat ini bukan waktunya, bahwa mungkin nanti, bahwa mungkin kamu belum siap. Namun, pikiran itu hanya berusaha melindungimu dari rasa sakit segera, meskipun ia menghukummu pada kekosongan jangka panjang. Apa yang benar selalu membutuhkan pengorbanan, tetapi pengorbanan adalah harga kebebasan batin. Menurut Stoicisme, para filsuf seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa kebajikan terungkap tepat pada saat-saat sulit. Orang bijak tidak mencari kenyamanan, tetapi koherensi antara apa yang mereka pikirkan, katakan, dan lakukan. Bagi mereka, melakukan apa yang benar, meskipun menyakitkan, adalah jalan menuju ketenangan. Karena kedamaian tidak ditemukan dengan menghindari penderitaan, tetapi dengan menghadapinya dengan tujuan dan penguasaan diri. Kamu tahu itu. Apa yang benar seringkali menyakitkan pada awalnya, mengakhiri hubungan yang mengurasmu, meskipun kamu masih mencintainya, meninggalkan pekerjaan yang mencuri kegembiraanmu, meskipun itu memberimu keamanan, menjauh dari apa yang kamu kenal, meskipun hal yang tidak dikenal menakutkan. Namun tanyakan pada dirimu, apa yang lebih menyakitkan, perubahan, atau terus mengkhianati dirimu sendiri setiap hari? Karena setiap kali kamu memilih jalan yang mudah, kamu kehilangan sebagian dari dirimu. Setiap kali kamu memilih apa yang benar, meskipun sulit, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Pikiranmu akan meminta jalan pintas. Ia akan berkata, lebih baik tunggu, ini tidak terlalu serius, mungkin akan berubah. Namun, hati ketika selaras dengan kebenaran, tidak tinggal diam. Ia tahu apa yang dibutuhkannya, dan jika kamu tidak mendengarkan, ia akan mengingatkanmu dengan ketidaknyamanan, kecemasan, dan perasaan kosong yang terus-menerus yang tidak hilang. Apa yang benar tidak nyaman, tetapi membebaskan. Apa yang salah di sisi lain, tampak ringan pada awalnya, tetapi akhirnya berbobot lebih dari yang kamu bayangkan. Berhentilah sejenak dan pikirkan keputusan apa yang telah kamu hindari. Mungkin melepaskan sesuatu atau seseorang, memulai sesuatu yang baru, atau sekadar menerima kebenaran yang sulit kamu hadapi. Apapun itu, kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya hari ini. Ambil saja langkah pertama, tulislah, aturlah dalam pikiranmu. Pecah keputusan itu menjadi tindakan-tindakan kecil yang bisa kamu ambil. Jangan mencari kesempurnaan. Lakukan saja dengan keberanian, karena tindakan yang benar, meskipun kecil, memiliki kekuatan lebih daripada 1000 alasan yang diucapkan dari ketakutan. Orang Stoa tidak bertanya, apakah ini mudah? Mereka bertanya, apakah ini benar? Itulah perbedaan antara hidup reaktif dan hidup dengan tujuan. Mereka yang mencari kenyamanan berhenti saat sakit. Mereka yang mencari apa yang benar maju meskipun sakit. Bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena mereka memahami bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari proses yang mengarah pada kehidupan yang lebih memuaskan. Kelilingi dirimu dengan orang yang mendorongmu untuk melakukan apa yang benar, bukan mereka yang mendorongmu untuk tetap di tempatmu. Akan ada yang tidak memahami keputusanmu, yang mengatakan kamu berlebihan, bahwa kamu bisa menerima, tetapi mereka tidak hidup di dalam dirimu. Mereka tidak merasakan tekanan yang kamu alami setiap pagi karena tidak mengikuti kebenaranmu. Jangan biarkan pendapat orang lain membungkam suara batinmu. Dan saat kamu membuat keputusan sulit itu, jangan harap tepuk tangan atau pengertian. Mungkin ada keheningan, keraguan, air mata, tetapi juga akan ada kedamaian baru, kekuatan diam yang tidak kamu miliki sebelumnya. Itulah yang terjadi saat kamu memilih apa yang benar. Rasanya tidak mulia, rasanya nyata.
Jadi saat ketakutan menyuruhmu berhenti, jawab dengan tindakan. Saat pikiran berkata, "Tunggu sebentar lagi," ingatkan bahwa menunggu juga adalah keputusan. Dan saat rasa bersalah mencoba menarikmu kembali, ingatlah bahwa tidak ada yang berharga tumbuh dalam kenyamanan. Lakukan apa yang benar, meskipun suaramu bergetar, meskipun sakit, meskipun kamu belum mengerti mengapa. Karena setiap kali kamu memilih apa yang benar, kamu memperkuat jiwamu. Dan saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan menemukan bahwa semuanya sepadan. Apa yang benar tidak selalu mudah, tetapi selalu membawamu ke tempat di mana kamu benar-benar berada. Rangkulah tantangan, buat keputusan berani, dan buktikan bahwa di dalam dirimu terdapat kekuatan yang tidak pernah menyerah. Ajaran ke-11. Apa yang kamu lakukan hari ini dapat memperbaiki semua hari esokmu. Tidak peduli seberapa kecil langkah itu, setiap tindakan yang kamu ambil hari ini adalah benih yang, pada waktunya, mekar di taman masa depanmu. Namun banyak orang mengharapkan hasil tanpa menabur. Mereka mengharapkan perubahan tanpa bergerak. Mereka mengharapkan perbaikan tanpa melakukan apa yang harus dilakukan sekarang. Masa depan tidak dibangun besok. Ia dibangun hari ini, dalam apa yang kamu pilih untuk dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Bahkan ketika tampaknya tidak ada yang berubah, ingatlah bahwa kemajuan diam-diam adalah yang paling kuat. Perubahan besar tidak terasa pada awalnya. Mereka terakumulasi. Menurut Stoicisme, para filsuf seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa masa kini adalah satu-satunya yang benar-benar kita miliki. Mereka mengatakan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bertindak dengan kebajikan, disiplin, dan kebijaksanaan. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang akan datang, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk itu. Bagi mereka, masa depan tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi pada kualitas tindakanmu hari ini. Dan inilah yang harus kamu pahami. Hidupmu tidak berubah saat Senin tiba, saat tahun baru dimulai, atau saat semuanya jatuh pada tempatnya. Hidupmu berubah saat kamu memutuskan untuk bertindak hari ini, bahkan jika kamu tidak merasa ingin, bahkan jika kamu lelah, bahkan jika tidak ada yang bertepuk tangan. Setiap hari adalah investasi. Apa yang kamu lakukan hari ini, bahkan hal terkecil, adalah suara untuk orang yang ingin kamu menjadi. Jika kamu disiplin hari ini, besok akan lebih mudah. Jika kamu menunda hari ini, besok akan terasa 2 kali lipat beratnya. Sesederhana itu. Kamu tidak butuh tindakan besar. Kamu butuh konsistensi. Baca beberapa halaman, jalan-jalan, makan lebih baik, hemat sedikit, luangkan beberapa menit untuk merenung. Kebiasaan kecil itu terakumulasi hingga mengubah hidupmu. Bagian sulitnya bukan memulai. Bagian sulitnya adalah tetap konsisten. Namun jika kamu belajar untuk tetap teguh, bahkan di hari-hari ketika kamu tidak melihat hasil, kamu sedang mengolah kebajikan yang paling berharga. Ketekunan. Pikirkan ini. Setiap hari yang kamu lewati tanpa bertindak, masa depanmu menjauh sedikit, bukan karena kamu tidak bisa mencapainya, tetapi karena kamu menunggu untuk merasa siap. Namun, kesiapan datang dengan tindakan. Jika kamu menunggu motivasi, kamu akan membuang waktu. Jika kamu memulai bahkan tanpa motivasi, motivasi akan muncul setelahnya. Kuncinya adalah bergerak. Meskipun hanya 1 langkah, buatlah komitmen kecil pada dirimu sendiri, sesuatu yang bisa kamu penuhi setiap hari. Ini bukan tentang melakukan banyak, tetapi tentang melakukannya secara konsisten. 10 menit membaca, jalan pendek, percakapan dengan dirimu sendiri di akhir hari. Jadikan itu bagian dari rutinitasmu, dan saat kamu memenuhinya, berikan penghargaan pada dirimu sendiri. Akui bahwa kamu sedang membentuk hari esokmu, karena bahkan ketika tidak ada yang menyadarinya, pikiranmu menyadarinya, dan ia mulai percaya padamu. Orang Stoa tidak menunggu hidup berubah. Mereka mengubahnya dengan tindakan. Mereka tahu bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk mendekati cita-cita mereka, dan kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Jika hidupmu tidak berada di tempat yang kamu inginkan, itu tidak berarti kamu gagal. Itu berarti kamu masih memiliki ruang untuk membangun. Segala sesuatu yang kamu lakukan hari ini,
Tidak peduli seberapa tidak berarti tampaknya, menjadi fondasi hari esokmu. Renungkan setiap minggu apa yang kamu lakukan hari ini yang akan menguntungkan masa depanmu. Kebiasaan apa yang sedang kamu tanam? Keputusan apa yang kamu tunda? Tidak ada kesuksesan tanpa menabur, dan tidak ada menabur tanpa usaha. Kamu mungkin tidak melihat buahnya sekarang, tetapi pohon tidak tumbuh pada hari yang sama saat ditanam. Percayalah pada proses, dan saat kamu merasa tidak ada yang maju, ingatlah bahwa setiap langkah kecil menjauhkanmu dari tempat di mana kamu tidak ingin berada. Bahkan jika perubahan itu lambat, itu tetaplah perubahan. Bahkan jika kamu belum menyadarinya, kamu sedang bertumbuh. Jumlah hari-hari disiplinmu akan membawamu pada kehidupan yang akan membuatmu bangga. Jadikan hari ini sebagai investasi. Jangan sia-siakan pada apa yang tidak mendekatkanmu pada tujuanmu. Gunakan jam-jammu untuk membangun, bukan meratap. Karena setiap tindakan hari ini, sekecil apapun, dapat memperbaiki semua hari esokmu. Tanam dengan niat, pelihara dengan usaha, dan kamu akan menuai masa depan yang penuh kemungkinan. Jangan meremehkan kekuatan apa yang kamu lakukan hari ini, karena itulah yang akan mendefinisikan siapa dirimu besok. Ajaran ke-12. Terkadang dalam hidup, situasimu akan berulang sampai kamu belajar pelajaranmu. Apa yang sedang kamu hindari? Kamu tahu itu. Kamu merasakannya setiap kali kamu berkata, "Mengapa ini selalu terjadi padaku?" Itu bukan kebetulan, itu adalah cermin. Hidup tidak menghukummu, ia mengajarimu. Ia menempatkanmu di hadapan keadaan yang sama, orang yang sama, emosi yang sama. Bukan untuk membuatmu menderita, tetapi untuk membangunkanmu. Setiap pengalaman yang berulang datang untuk menunjukkanmu sesuatu yang masih belum kamu pahami, sesuatu yang terus kamu abaikan. Ini bukan tentang nasib buruk, ini tentang evolusi yang terhenti. Menurut Stoicisme, para filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa tidak ada yang terjadi tanpa tujuan. Segala sesuatu yang terjadi pada kita, bahkan yang paling menyakitkan, adalah kesempatan untuk memperkuat akal, kebajikan, dan kebijaksanaan batin. Bagi mereka, menolak pelajaran berarti menolak pertumbuhan. Orang bijak tidak mengeluh tentang siklus yang berulang. Mereka mempelajarinya, menerimanya, dan mengubahnya menjadi pengajaran. Kenyataannya, kamu sering tidak maju karena kamu mengulangi keputusanmu sendiri. Kamu mengubah pemandangan tetapi tidak kesadaranmu. Kamu mengubah pasangan tetapi mengulangi kesalahan yang sama. Kamu mengubah pekerjaan tetapi mempertahankan sikap yang sama. Kemudian kamu bertanya, "Mengapa ceritanya tampak sama?" Itu bukan dunia, itu dirimu. Kamulah yang terus bertindak, berpikir, dan bereaksi dengan cara yang sama. Pola tidak pecah saat kamu pergi. Ia pecah saat kamu memahami. Hidup tidak bosan mengirimu pelajaran yang sama sampai kamu mempelajarinya. Jika kamu tidak belajar kesabaran, ia akan menempatkanmu dalam situasi yang menuntutnya. Jika kamu tidak belajar menetapkan batasan, kamu akan menarik orang yang melanggarnya. Jika kamu tidak belajar menghargai dirimu sendiri, kamu akan terus mencari persetujuan di tempat yang salah. Seolah-olah alam semesta berkata kepadamu, kamu tidak akan meninggalkan level ini sampai kamu memahaminya. Dan saat kamu akhirnya memahaminya, semuanya berubah. Kamu tidak lagi bereaksi sama. Itu tidak lagi menyakitimu sama. Itu tidak lagi memengaruhimu sama. Itu adalah tanda bahwa kamu telah belajar. Mulailah dengan mengamati polamu, bukan dari penilaian, tetapi dari kesadaran. Tanyakan pada dirimu, apa yang berulang dalam hidupku? Emosi apa yang selalu muncul? Orang seperti apa yang aku tarik? Peran apa yang biasa aku mainkan dalam situasi itu? Tulis jawabannya dengan jujur. Mungkin menyakitkan melihat kebenaran, tetapi rasa sakit itu adalah awal dari pembebasanmu. Kemudian identifikasi pelajaran di balik pola itu. Mungkin hidup mengajarimu untuk berbicara lebih jelas, berhenti menyenangkan orang, lebih percaya pada dirimu sendiri, atau berhenti melarikan diri setiap kali sesuatu menjadi tidak nyaman. Semuanya memiliki pesan, dan jika kamu mendengarkan dengan rendah hati, ia akan berhenti berulang. Jika tidak,
Ia akan kembali dengan kekuatan lebih besar sampai kamu tidak punya pilihan selain belajar. Orang Stoa tidak menyalahkan dunia. Mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Mereka tidak berkata, "Hidup tidak adil." Mereka berkata, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Karena mereka memahami bahwa pengulangan adalah panggilan untuk introspeksi. Saat kamu berhenti melawan, pola itu larut. Saat kamu menerapkan pelajaran, hidup membawamu ke tahap baru. Dan itulah yang benar-benar berarti bertumbuh. Berhenti mengulangi apa yang menghancurkanmu, dan mulai membangun apa yang mengangkatmu. Lain kali situasi yang dikenal muncul dalam hidupmu, jangan katakan, "Ini lagi." Katakan, "Kali ini aku mengerti." Amati bagaimana pikiranmu bereaksi, bagaimana egomu merespons, bagaimana ketakutanmu bergerak. Itulah kesempatannya. Jika kamu bertindak berbeda, ceritanya berubah. Jika kamu bertindak sama, ia berulang. Kekuasaan ada padamu, bukan pada apa yang terjadi padamu, tetapi pada bagaimana kamu memilih untuk merespons. Hidup tidak terburu-buru, tetapi ia memiliki ingatan. Jika kamu tidak mempelajari pelajaran, ia akan mengulanginya. Jika kamu mempelajarinya, ia menghadiahimu dengan kebebasan. Jadi, jangan mengutuk apa yang kembali. Bersyukurlah, karena ia datang untuk menunjukkan apa yang masih perlu kamu sembuhkan. Dan saat kamu akhirnya belajar, kamu akan merasakan kedamaian di tempat yang dulu ada kekacauan, dan rasa syukur di tempat yang dulu ada frustrasi. Pelajaran hidup adalah guru yang sabar. Mereka tidak pergi sampai kamu belajar. Dengarkan mereka, pahami mereka, terapkan mereka. Karena saat kamu melakukannya, kamu memutus siklus, tumbuh dari dalam, dan melangkah menuju kehidupan yang lebih bijaksana, lebih bebas, dan lebih sadar. Ajaran ketiga belas kemarahanmu tidak akan dihukum, tetapi akibat dari kemarahanmu. Terkadang, kemarahan datang seperti gelombang yang menutupi segalanya. Ia menyerbu pikiranmu, mempercepat napasmu, dan membuatmu melakukan atau mengatakan hal-hal yang kemudian kamu sesali. Namun, saya ingin kamu berhenti sejenak dan mengamati apa yang benar-benar terjadi di dalam dirimu saat kamu membiarkan dirimu terbawa oleh emosi tersebut. Bukan dirimu yang berteriak atau bereaksi tanpa berpikir. Itu adalah pikiranmu yang dikaburkan oleh emosi yang tidak dikelola dengan baik. Kamu tidak akan dihukum karena merasakan kemarahan, tetapi karena apa yang kamu lakukan di bawah pengaruhnya. Itulah pelajaran yang jarang dipahami sampai mereka kehilangan sesuatu yang benar-benar mereka hargai. Hubungan, kesempatan, kedamaian batin mereka sendiri. Para filsuf Stoa, Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca mengajarkan bahwa kemarahan bukanlah masalahnya, tetapi kurangnya penguasaan kita terhadapnya. Mereka menegaskan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mengalahkan orang lain, tetapi pada menaklukkan diri sendiri, karena orang yang menguasai dirinya sendiri tak terkalahkan di hadapan provokasi apapun. Kemarahan tidak selalu muncul sebagai teriakan atau pertengkaran. Kadang-kadang ia menyamar sebagai kebencian, keheningan berkepanjangan, atau kata-kata yang tidak kamu ucapkan, tetapi membakarmu dari dalam. Belajar mengendalikannya tidak berarti menekannya, itu berarti mengubahnya. Saat kamu bernapas sebelum bereaksi, kamu tidak menunjukkan kelemahan, kamu menunjukkan kebijaksanaan. Setiap napas adalah pengingat bahwa pikiranmu berada di atas dorongan hati. Setiap jeda sebelum berbicara adalah tindakan kekuatan batin. Dan saat kamu memilih untuk merespons dengan tenang, kamu memilih untuk membangun daripada menghancurkan. Pikirkan berapa kali kemarahan membuatmu bertindak tanpa berpikir, mengatakan sesuatu yang tidak kamu maksud, atau menyakiti seseorang yang tidak pantas menerima ledakanmu. Kemudian datanglah rasa bersalah, penyesalan, dan perasaan kehilangan kendali. Namun, hari ini kamu bisa memutuskan bahwa cerita itu tidak akan terulang. Lain kali kamu merasakan tekanan di dadamu, panas yang naik ke dalam, bernapaslah. Hitung sampai 10. Atau 20 jika perlu. Kamu tidak membuang waktu, kamu mendapatkan kendali atas dirimu sendiri. Tuliskan apa yang mengganggumu, bukan untuk memicu kemarahan, tetapi untuk memahaminya. Dengan menempatkan perasaan ke dalam kata-kata, kamu mengubah kekacauan menjadi keteraturan, dan saat pikiran teratur, hati menjadi tenang.
Stoicisme mengajarkan bahwa pikiranlah yang mengganggu kita, bukan benda. Jika kamu mengubah cara menafsirkan apa yang terjadi, kamu juga mengubah reaksimu. Kamu tidak bisa mencegah orang lain bertindak tidak adil, tetapi kamu bisa memutuskan untuk tidak meracuni dirimu dengan sikap mereka. Berjalan, meditasi, atau sekadar menjauh dari konflik sejenak adalah cara untuk memulihkan keseimbanganmu. Tidak semuanya layak mendapat respons segera. Kadang-kadang, diam adalah pertahanan terbaik. Bicaralah saat kata-katamu bisa membangun, bukan saat hanya berfungsi untuk melampiaskan frustrasi. Mengatakan, "Aku merasa frustrasi karena..." jauh lebih berani daripada berteriak atau menyalahkan. Berkomunikasi dengan tenang adalah tanda kecerdasan emosional dan penguasaan diri. Setelah setiap episode kemarahan, renungkan, tanyakan pada dirimu, apakah itu sepadan? Apa yang aku pelajari dari ini? Setiap kali kamu melakukannya, kamu menjadi lebih sadar, lebih menguasai diri. Sedikit demi sedikit, kamu akan menyadari bahwa tidak ada dan tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkanmu dari pusatmu. Itulah kebebasan batin yang dibicarakan oleh kaum Stoa, kedamaian yang muncul saat emosimu tidak lagi mengendalikanmu. Mengelola kemarahanmu tidak hanya akan mencegah konflik, itu juga akan memperkuat hubungan dan harga dirimu. Itu akan memungkinkanmu bertindak dari kejelasan, bukan impulsif. Kamu akan menemukan bahwa kekuatan sejati terletak pada tetap tenang saat segala sesuatu terbakar di sekitarmu. Ingat ini, kemarahan seperti api. Jika dibiarkan, ia menghabiskan segala sesuatu di jalurnya. Namun jika dikendalikan, ia bisa memberimu cahaya dan energi. Kuasai api itu dengan kebijaksanaan, dan kamu akan membangun kehidupan yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sadar. Karena mereka yang belajar menguasai kemarahannya, belajar menguasai takdirnya. Ajaran ke-14, tidak masalah jika kamu benar. Terkadang orang-orang di sekitarmu membentuk hidupmu lebih dari yang kamu bayangkan. Ada saat-saat ketika kamu merasa benar, ketika ide-idemu kuat dan jalanmu jelas. Namun bahkan dengan keyakinan itu, sesuatu menghambatmu, sesuatu membuatmu ragu atau menguras energimu. Kemudian kamu memahami bahwa itu tidak selalu tentang menjadi benar. Itu tentang dengan siapa kamu berbagi waktu, pikiran, dan energimu. Orang-orang di sekitarmu membentuk hidupmu lebih dari yang kamu bayangkan. Bahkan jika kamu percaya bahwa kamu memiliki pikiran yang kuat, lingkunganmu dapat perlahan menyerapmu, membawamu menuju kebiasaan biasa-biasa saja, atau mendorongmu menuju kebesaran. Para filsuf Stoa yang bijaksana, Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, mengajarkan bahwa kebajikan dipupuk tidak hanya dalam kesendirian, tetapi juga melalui teman yang kita pilih. Mereka mengatakan bahwa pikiran menular dari semangat yang mengelilinginya, dan bahwa mereka yang ingin bertumbuh harus berbagi jalan dengan mereka yang juga mencari keunggulan batin. Lihatlah sekitarmu dan tanyakan dengan jujur. Apakah kamu merasa terinspirasi oleh orang-orang yang paling sering kamu habiskan waktunya? Atau apakah kamu merasa terkuras, bingung, terbatas? Terkadang masalahnya bukan pada dirimu, tetapi pada lingkungan di sekitarmu. Jika kamu menghabiskan waktu dengan orang yang hidup dalam keluhan, kamu akan berakhir melihat dunia dengan kepahitan yang sama. Jika kamu mengelilingi dirimu dengan mereka yang tidak percaya pada diri mereka sendiri, segera kamu akan mulai meragukan kemampuanmu sendiri. Namun, jika kamu memilih untuk bersama orang-orang yang mendorongmu maju, yang menantangmu untuk menjadi lebih baik dan merayakan kemajuanmu, kamu akan melihat bagaimana pola pikirmu berkembang dan energimu meningkat. Ini bukan tentang menghakimi atau merasa lebih unggul. Ini tentang merawat pikiranmu dan melindungi jiwamu. Ada mereka yang tidak memahami tujuanmu, yang mengkritik pertumbuhanmu karena itu mengingatkan mereka pada stagnasi mereka sendiri, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang bisa menemanimu di setiap tahap kehidupanmu. Belajar melepaskan koneksi itu tanpa rasa bersalah adalah tanda kebijaksanaan dan kedewasaan. Kamu tidak bisa bergerak menuju kehidupan yang memuaskan jika dikelilingi oleh mereka yang menabur keraguan, ketakutan, atau negativitas. Pilihlah dengan sengaja percakapan yang memberi nutrisi pada jiwamu.
Bicaralah dengan mereka yang menginspirasimu untuk berpikir lebih tinggi, bukan dengan mereka yang menyeretmu ke dalam keluhan. Carilah pertemanan yang berbagi nilai-nilaimu, yang berbicara tentang disiplin, tujuan, dan kedamaian batin. Bergabunglah dengan komunitas di mana perbaikan diri menjadi bagian dari bahasa sehari-hari. Bahkan satu orang dengan energi positif dapat mengubah harimu, visimu, dan ritme hidupmu. Dan ketika kamu tidak bisa menjauh dari orang-orang tertentu karena mereka adalah bagian dari keluarga, pekerjaan, atau lingkungan sehari-harimu, belajarlah untuk menjaga keseimbangan batinmu. Jangan terjerat dalam drama mereka. Jangan menyerap emosi mereka. Amati, pahami, dan kemudian pilih untuk diam atau menjaga jarak emosional. Kamu tidak harus berpartisipasi dalam setiap konflik atau meyakinkan semua orang tentang ide-idemu. Menjadi benar tidak berarti apa-apa jika lingkunganmu menjauhkanmu dari ketenangan. Renungkan dari waktu ke waktu bagaimana perasaanmu terhadap orang-orang di sekitarmu. Apakah mereka memotivasimu untuk memperbaiki diri atau membuatmu mundur? Apakah kamu merasa tenang atau kelelahan setelah menghabiskan waktu bersama mereka? Jawabannya akan menunjukkan dengan jelas kepada siapa kamu harus mendekat dan dari siapa kamu harus menjauh. Jangan takut membuat perubahan. Setiap tahap baru dalam hidupmu akan membutuhkan koneksi baru, percakapan baru, dan lingkungan baru. Ingatlah bahwa lingkunganmu adalah cermin masa depanmu. Jika kamu mengelilingi dirimu dengan orang yang menyerah, kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Namun, jika kamu memilih untuk berjalan bersama mereka yang mencari pertumbuhan, kamu pasti akan maju. Kamu tidak membutuhkan banyak, hanya yang tepat. Hidupmu akan berkembang ketika energi di sekitarmu selaras dengan nilai-nilaimu, kedamaianmu, dan tujuanmu. Lingkunganmu adalah kanvas tempat kamu melukis keberadaanmu. Pilih warna dengan baik, pilih cahaya. Kelilingi dirimu dengan orang yang menginspirasimu, yang mengangkatmu, yang membuatmu lebih percaya pada dirimu sendiri. Karena ketika kamu secara sadar memilih siapa yang berada di sisimu, kamu juga memilih siapa dirimu menjadi. Ajaran ke-15. Terkadang, tidak ada keputusan yang benar-benar tepat untuk diambil. Dalam situasi seperti itu, langkah awal yang perlu diambil adalah membuat keputusan, dan kemudian berusaha untuk memastikan keputusan tersebut benar. Ada kalanya dalam hidup, seseorang merasa terjebak, menghadapi berbagai pilihan dan menunggu tanda yang jelas, kepastian mutlak yang seringkali tidak datang. Anda mungkin menghabiskan berjam-jam, bahkan berhari-hari atau berbulan-bulan untuk mempertimbangkan keputusan mana yang benar, takut membuat kesalahan, khawatir bahwa langkah yang salah akan mengubah segalanya. Namun, izinkan saya menekankan, terkadang tidak ada keputusan yang sepenuhnya benar untuk diambil. Ada saat-saat ketika Anda hanya perlu memutuskan, bergerak, dan mempercayai kemampuan Anda untuk membuat segala sesuatunya berhasil. Terjebak dalam ketakutan akan kesalahan adalah kesalahan yang sesungguhnya. Para filsuf Stoa, Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa tindakan yang didasari oleh akal jauh lebih superior dibandingkan dengan ketidakberanian yang disebabkan oleh ketakutan. Menurut mereka, kebijaksanaan tidak ditemukan dalam menunggu jalan yang sempurna, tetapi pada kemauan untuk melangkah dengan tujuan dan menyesuaikan arah dengan kebajikan serta kesadaran. Ketika Anda menunggu terlalu lama untuk bertindak, waktu justru menjadi musuh Anda. Keraguan merampas energi, kejernihan, dan peluang yang ada. Sementara Anda terjebak dalam pemikiran dan pertimbangan ulang, orang lain sudah melangkah maju, belajar, dan berkembang. Kemajuan tidak datang dari perencanaan yang sempurna. Ia muncul karena keberanian Anda untuk bergerak meskipun ada keraguan. Ini bukan tentang memiliki segalanya dalam kendali, melainkan tentang mempercayai kemampuan Anda untuk beradaptasi, memperbaiki, dan belajar sepanjang perjalanan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan keadaan eksternal, tetapi kita dapat mengendalikan sikap kita terhadapnya. Ini berarti bahwa meskipun Anda membuat keputusan yang tidak sempurna, Anda selalu dapat memperbaikinya melalui disiplin, usaha, dan refleksi. Tidak ada kesalahan yang tidak mengajarkan Anda sesuatu.
Tiada langkah yang salah yang tidak dapat diperbaiki jika Anda tetap tenang dan bertekad. Jika saat ini Anda menghadapi pilihan yang sulit, perubahan pekerjaan, hubungan, proyek baru, atau tujuan pribadi, jangan menunggu sampai Anda merasa sepenuhnya yakin. Keyakinan tidak datang sebelum bertindak. Ia muncul setelah Anda melihat hasil dari tindakan Anda. Ambillah keputusan, komitmen pada pilihan Anda, dan upayakan agar keputusan tersebut menjadi baik. Keputusan yang tepat tidak ditemukan, ia dibangun. Mulailah dengan mencatat apa yang ada di hadapan Anda. Apa pilihan nyata yang Anda miliki? Nilai apa yang mereka wakili? Pilihlah yang paling sesuai dengan tujuan Anda atau dengan apa yang dikatakan intuisi Anda, meskipun ada ketidakpastian. Kemudian, buatlah rencana, meskipun sederhana. Anda tidak memerlukan semua jawaban hari ini, hanya keberanian untuk mengambil langkah pertama. Dengan setiap tindakan, pikiran Anda akan menjadi lebih jernih, pengalaman Anda akan bertambah, dan hasil Anda akan mulai membaik. Lakukan evaluasi terhadap kemajuan Anda secara berkala. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, sesuaikan. Jangan menghukum diri Anda karena gagal. Kesalahan bukanlah tanda bahwa Anda salah memilih. Itu adalah proses pembelajaran. Tidak ada yang mencapai kebijaksanaan tanpa melalui jalan yang tidak sempurna. Setiap kesalahan dapat memperkuat Anda jika Anda memutuskan untuk belajar, bukan menyesal. Ingatlah bahwa diam karena takut untuk memutuskan juga merupakan sebuah keputusan, tetapi keputusan yang merampas kekuatan Anda untuk mengubah hidup Anda. Kebebasan sejati terletak pada tindakan, bukan pada menunggu momen yang sempurna. Setiap langkah yang Anda ambil menjadikan Anda pribadi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mampu mengarahkan takdir Anda. Ketika Anda menoleh ke belakang, Anda akan menyadari bahwa banyak hal terbaik yang terjadi dalam hidup Anda tidak muncul dari keputusan yang sempurna, tetapi dari kemampuan Anda untuk beradaptasi, bertahan, dan mengubah apa yang Anda pilih menjadi sesuatu yang berharga. Inilah cara kebijaksanaan dibangun, dengan melangkah, jatuh, bangkit, dan menyesuaikan arah. Hidup tidak berhenti ketika Anda ragu. Ia tidak akan menunggu sampai Anda memiliki semua jawaban. Hari ini, ambillah keputusan, miliki keputusan tersebut, berikan niat, dan kerjakan agar berhasil. Ubah keputusan Anda menjadi tindakan yang penuh iman dan disiplin. Ketika Anda memilih untuk bergerak dengan tujuan, tanpa rasa takut, bahkan jalan yang tidak pasti akan membawa Anda ke tempat yang seharusnya Anda tuju. Jika Anda telah membaca hingga titik ini, jelas bahwa Anda berkomitmen pada transformasi batin Anda. Tidak semua orang mencapai akhir, hanya mereka yang benar-benar ingin mengubah diri mereka sendiri. Ucapkan selamat kepada diri Anda untuk itu, karena Anda sedang melatih pikiran Anda menuju ketenangan dan kebijaksanaan. Sekarang, saya ingin Anda menegaskan kembali komitmen Anda sekali lagi. Tulis di komentar, "Hari ini saya memilih untuk menjadi bijaksana. Saya adalah seorang Stoa." Tulis dengan keyakinan, sebagai janji dalam hati yang akan diingat oleh alam bawah sadar Anda setiap hari. Jika video ini memberikan resonansi bagi Anda, jika itu membantu Anda merenung atau memberi Anda kekuatan untuk terus melangkah, berikan like dan subscribe untuk terus menerima lebih banyak konten yang menyehatkan pikiran dan memperkuat jiwa Anda. Ingat, setiap hari Anda memilih untuk menjadi bijaksana. Anda selangkah lebih dekat untuk menguasai pikiran Anda dan hidup dengan kedamaian batin yang sejati. Sampai jumpa di video berikutnya.